Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Dewi, NIM C7321966 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang perang dalam masa Nabi Muhammad, yaitu Ghazwa dan Syariah. Pengertian Ghazwa dan Syariah dalam perang pada masa Nabi Muhammad. Perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi atas Ghazwa dan Syariah. Ghazwa adalah perang yang dipimpin oleh Nabi SAW, sedangkan Syariah adalah perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi SAW. Poin yang selanjutnya yaitu macam-macam perang Ghazwa dan Syariah. Perang pada masa Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Nabi SAW yaitu Ghazwa, yang meliputi Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum muslim Madinah dan musyrikin Quraisy Mekah. Peperangan ini disebabkan oleh tindakan pengusiran dan perampasan harta kaum muslim yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Selanjutnya, kaum Quraisy terus-menerus berupaya menghancurkan kaum muslim agar perniagaan dan sesembahan mereka terjamin. Dalam peperangan ini, kaum muslim memenangkan pertempuran dengan gemilang. B. Perang Uhud yang terjadi pada Sya'ban 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslim. C. Perang Khandaq Syawal 5 Hijriah. Lokasi Perang Khandaq adalah di sekitar kota Madinah bagian utara. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Ahzab, perang gabungan. Perang Khandaq melibatkan kabilah Arab dan Yahudi tidak senang kepada Nabi Muhammad dan mereka bekerja sama melawan Nabi SAW. D. Perang Khaybar 7 Hijriah. Lokasi perang ini adalah di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Hotafan. Pasukan muslimin yang dipimpin Nabi Muhammad menyerang benteng pertahanan Yahudi di Khaybar. Perang Mut'ah yang terjadi pada 8 Hijriah. Perang ini terjadi karena Haris al-Ghazani, Raja Hirah, menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi. Nabi kemudian mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. F. Penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah yang terjadi pada 8 Hijriah. Fathul al-Mekah terjadi di sekitar kota Mekah. Latar belakang peristiwa ini adalah adanya anggapan kaum Quraisy bahwa kekuatan kaum muslim telah hancur akibat kalah perang di Mut'ah. G. Perang Hunain yang terjadi pada 8 Safar 8 Hijriah. Perang Hunain berlangsung antara kaum muslim melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin, Bani Saqif, Bani Nas, dan Bani Jusham. Perang ini terjadi di lembah Hunain, sekitar 70 km dari Mekah. Perang Hunain merupakan balas dendam kaum Quraisy karena peristiwa Fathul al-Mekah. Perang Taif yang terjadi pada 8 Hijriah. Pasukan Muslim mengejar sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Hunain sampai di kota Taif. Pasukan Quraisy bersembunyi dalam benteng kota yang kokoh sehingga pasukan Muslimin tidak dapat menembus benteng. Perang Tabuk yang terjadi pada 9 Hijriah. Lokasi perang ini adalah kota Tabuk, perbatasan antara semenanjung Arabia dan Syam. Adanya peristiwa penaklukan kota Mekah membuat seluruh semenanjung Arabia berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. J. Perang Widan yang terjadi pada 12 Rabiul Awal 2 Hijriah. Perang ini terjadi di Widan, sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Rasulullah memimpin pasukan muslimin menghadang kafilah Quraisy. Pertempuran fisik tidak terjadi karena kafilah Quraisy lewat di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu perang pada masa Nabi Muhammad yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi SAW, yaitu Syariah yang meliputi Syariah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ramadan 1 Hijriah. Perang ini merupakan syariah pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Syariah ini berlangsung di dataran rendah Al-Bahr tidak jauh dari kota Madinah. B.
Syariah Ubaidah bin Haris yang terjadi pada Syawal 1 Hijriah. Syariah ini berlangsung di Al-Abwa, desa antara Mekah dan Madinah. Kaum muslim berjumlah 80 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah sekitar 200 orang. C. Syariah Abdullah bin Jahsy, yaitu terjadi pada Rajab 2 Hijriah. Perang ini dipimpin Abdullah bin Jahsy, sedangkan kaum Quraisy dipimpin Amr bin Hasrami. Perang ini terjadi di Nakhlah antara Taif dan Mekah. Kaum muslim berhasil membunuh Amr bin Hasrami dan menahan 2 orang Quraisy sebagai tawanan perang. Kaum muslim juga memperoleh harta rampasan perang dan membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Syariah Qirdah yang terjadi pada Jumadil Akhir 3 Hijriah. Syariah Qirdah berlangsung di Sumur Qirdah, suatu tempat di Najd, Arab Saudi. Kaum muslim berjumlah 100 orang, penunggang kuda dipimpin oleh Zaid bin Harisah. E. Syariah Bani Asad 4 Hijriah. Syariah ini berlangsung di Gunung Bani Asad. Di sebelah timur Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslim untuk menghadang Bani Asad yang berencana untuk menyerang Madinah. F. Syariah Raji yang terjadi pada Safar 4 Hijriah. Syariah ini berlangsung di Raji, yakni suatu daerah yang terletak di antara Mekah dan Asfan dan melibatkan pasukan muslimin melawan pasukan Bani Huzail. G. Syariah Biru Ma'unah yang terjadi pada Safar 4 Hijriah. Syariah Biru Ma'unah berlangsung di wilayah timur Madinah antara kaum muslim dan Bani Amir. Nabi Muhammad mengutus Amir bin Malik, seorang pemimpin dari Bani Amir yang sebelumnya menolak untuk memeluk agama Islam. H. Syariah Ijla' Bani Nadir. Syariah Ijla' Bani Nazir merupakan syariah yang dilakukan sahabat Nabi untuk mengusir Bani Nadir dari tempat tinggal mereka. Latar belakang tindakan ini adalah niat Bani Nadir untuk membunuh utusan Nabi Muhammad. I. Syariah Zi Al-Qisah. Syariah berlangsung di Zi Al-Qisah sekitar 24 mil dari Madinah, antara kaum muslim dan Bani Sa'labah. Bani Sa'labah berencana menyerang peternakan kaum muslim di Haifa, suatu tempat yang jauh dari Madinah. Dan yang poin terakhir yaitu J. Syariah Ka'b bin Umair Al-Ghifari yang terjadi pada 8 Hijriah. Latar belakang syariah ini adalah penolakan kaum musyrikin di Zat Atlah, suatu tempat di Syam, terhadap ajakan beberapa utusan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.